dimanapun kalian berada dan bersama siapapun kalian di sana, mereka ada di antara kita. Bersama gue Jero, selamat datang di Jero Podcast Semedi. Iya betul, apa yang dibilang Pak Empu. Saya memang mengenalnya. Perawat Siti mengakui kalau dia mengenal sosok yang kami maksud. Yati. Dia mengaku memang pernah menjadi rekan sejawat seprofesi. Dia mengaku memang pernah menjadi rekan sejawat saat memimpin poli kandungan di rumah sakit waktu itu. Pelan-pelan dia meraba ingatan, mengulas tragedi di mana pembakaran itu terjadi. Api tidak bisa dimusnahkan dengan api. Begitu kata Pak Empu. Pak Empu merupakan anak Pak Tua yang juga menjadi salah satu pemuda yang turut melemparkan obor api ke arah wanita itu. Pak Empu adalah narasumber utama dalam cerita ini. Setelah melakukan mediasi dengan Aksa beberapa waktu lalu, aku tertarik mengunjungi desa yang dimaksud. Kami mengulik lebih jauh mengenai sosok yang disebut sebagai wanita setan pemakan bayi. Desa ini berada di dataran tinggi, kala malam suhu di sini bahkan bisa mencapai 14 derajat. Berbekal informasi dari Aksa, aku tiba di desa ini setelah hampir 7 jam berkendara dari Jakarta. Suasana di desa tersebut saat ini sebenarnya serupa dengan desa-desa di dataran tinggi pada umumnya. Dikelilingi oleh perkebunan teh dan medan menuju ke tempat tersebut itu harus terlebih dahulu melewati jalan kecil berliku. Jalanan di desa masih didominasi dengan tanah. Pohon-pohon besar dengan akar menjalar masih menjadi objek pemandangan utama. Sepanjang mata memandang berbeda dengan penglihatanku pada saat mediasi ketika dibawa Aksa ke peristiwa hampir 20 tahun silam itu. Saat ini di desa tersebut itu sudah banyak bangunan rumah permanen yang masih minim lampu-lampu penerangan jalan. Begitu tiba, kita langsung cari tuh rumah Pak RT-nya. Lalu ketemu dan kita mengutarakan maksud kita. Dan kalian tahu, Pak RT itu langsung nebak. Oh, cucu Yati. Kalian, anak angkatan tahun 90-an pasti nggak asing dengan sosok ninja. Berpakaian serba hitam, lengkap dengan penutup wajahnya yang hitam, hanya menyisakan segaris mata. Persis lah, kayak ninja-ninja assassin yang pernah lo tahu. Mereka, pada akhir tahun 90, itu membantai dukun-dukun santet dari mulai ujung timur Pulau Jawa. Lalu menyisir ke daerah-daerah sekitarnya, yang kemudian terornya melebar, meluas. Tidak hanya dukun santet, tapi juga kiai, guru ngaji, sampai orang-orang yang cuman kayak ingin ke masjid. Mereka bantai dengan cara sadis. Dipenggal kepalanya, lalu digantung mayatnya. Dan mereka memberikan label tanda silang merah dengan tulisan dukun biadab. Misinya sih memerangi klinik, tapi kok agak aneh ya. Bersama gue Jero, di episode kali ini kita akan membahas cerita seputar lemah santet Banyuwangi. Kalian sedang mendengarkan Jero Podcast Semedi. Jero Podcast Semedi hadir menemani waktu rehat kalian membahas cerita-cerita seputar horor, mitologi, sejarah, dan fakta yang akan kita kupas tuntas melalui sudut pandang metafisika. Gue akan membacakan satu tweet gue yang pernah gue bawakan sekitar masih tahun ini kayaknya deh. Itu tentang pengakuan seseorang narasumber yang dia melihat langsung pembantaian atau pemenggalan kepala di depan matanya sendiri. Mari kita mulai ceritanya. Masih terekam jelas di ingatan kala aku menyaksikan orang-orang dibunuh begitu cepat secara sadis di depan mataku sendiri. Panggil aja aku Satrio. Waktu tragedi itu terjadi, usiaku masih 16 tahun. Saat itu,
Aku sedang mondok di salah satu padepokan yang terletak di timur Pulau Jawa, tepatnya di tanah Banyuwangi. Tanah yang tersohor akan kesaktian, magis, dan klinik. Satu malam, aku mendapat telepon dari paman yang mengabari kalau bapakku telah meninggal. Dia dibunuh oleh orang misterius, namun pelakunya tak tertangkap. Belum selesai teleponku tutup, tiba-tiba aliran listrik di pondok padam. Mati lampu total. Gak lama, terdengar suara teriakan dan tangisan dari berbagai penjuru. Dari atap-atap pondok, aku mendengar suara derap langkah seperti ada yang berlarian cepat di atasnya. Aku mengintip lewat jendela. Banyak orang-orang berhamburan lari histeris ketakutan. Semua orang-orang di kamarku juga ikut panik. Pintu dibuka dan mereka ikut berlarian keluar. Semula aku kira ada kebakaran atau huru-hara. Aku ikut rombongan keluar kamar. Namun di luar, aku melihat orang-orang berpakaian serba hitam tengah menyeret tubuh guru-guru di pondok yang sudah bersimbah darah. Tiap kali mengingat kejadian itu, aku masih gemetar. Malam itu benar-benar mencekam. Kami semua berteriak ketakutan. Satu dari mereka datang menghampiri kami sembari menyeret Pak Rohim, salah satu guru kami. Di hadapan kami, orang berpakaian serba hitam dan bertopeng mirip ninja itu menundukkan Pak Rohim yang sudah tak berdaya. Dia mengacungkan tinggi sebilah pedang panjang, kemudian menebas kepala Pak Rohim dengan cepat. Darah memuncrat kemana-mana. Kami histeris, seolah belum cukup. Sosok mirip ninja itu mengerang seperti orang kesetanan. Dia menggorok leher Pak Rohim hingga putus. Bisa kamu bayangkan? Aku masih ingat betul ekspresi wajah Pak Rohim kala kepalanya terpisah dari tubuh. Sosok itu lalu pergi begitu saja meninggalkan jasad Pak Rohim. Aku melihat orang-orang berpakaian serba hitam itu melompat tinggi ke atap, lalu menghilang dalam sekejap. Mereka seperti bukan manusia normal. Gak lama, aliran listrik dan lampu kembali menyala. Bersama dengan itu, terlihat jelas mayat guru-guru kami yang kuingat waktu itu jumlahnya ada sekitar 4 orang, termasuk Pak Rohim yang tewas secara mengerikan. Banyak orang luka-luka. Dan kiai kami, guru besar pondok, hilang diculik. Di setiap dekat jasad-jasad yang tewas, sosok misterius itu memberikan tanda silang, lalu pesan bertuliskan dukun biadab. Peristiwa itu menggegerkan satu Banyuwangi. Rupanya, bapakku juga dibunuh oleh komplotan misterius itu dengan cara yang kurang lebih serupa. Tak lama setelahnya, baru ku ketahui, beredar kabar bahwa komplotan yang dijuluki ninja itu mengincar dukun-dukun santet untuk dibunuh. Entah apa motifnya, mereka seolah memerangi klinik tanpa rasa takut. Kuakui, praktik ilmu hitam, khususnya pada masa itu memang masih amat kental dilakukan secara terang-terangan di tanah Banyuwangi. Kami yang tinggal di desa terbiasa melihat bola-bola api banaspati berterbangan di atap-atap rumah. Ritual mistis hingga pagebluk sudah tidak menjadi hal asing bagi kami yang tinggal di desa-desa di Banyuwangi. Namun bukan berarti kami menormalisir praktik perdukunan. Kekentalan budaya yang mengakar, kepercayaan turun-temurun, dan ketakutan kami terhadap hal magis telah menjadi lumrah yang sudah mengakar dan ada sejak aku lahir. Hampir setiap desa pasti punya juru kunci, dukun, atau minimal orang yang dipercaya memiliki kesaktian supranatural. Tapi tragedi Banyuwangi 98 menjadi kali pertama pergerakan masif yang menyasar dukun-dukun santet untuk dibantai tanpa ampun. Kami semua sangat ketakutan. Seluruh Banyuwangi mendadak senyap dan mencekam. Tak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib. Bahkan untuk sekadar sholat berjamaah di masjid pun kami was-was.
6 Februari 1998, Bupati Purnomo Sidik waktu itu mengedarkan radiogram berisi perintah ke seluruh jajaran perangkat desa di Banyuwangi agar mendata orang-orang yang dianggap memiliki kesaktian atau kekuatan magis, bisa dibilang dukun santet lah, untuk mendapat perlindungan dari aparat katanya. Namun, yang terjadi setelahnya justru pembantaian di Banyuwangi kian menjadi-jadi. Jumlahnya bertambah dan para korbannya ialah orang-orang yang terdata di desa. Komplotan misterius tersebut kian sadis. Jasad dukun-dukun santet yang menjadi korban pembantaian digantung di pohon-pohon. Kami benar-benar ketakutan. Melihat kejadian tersebut, pendataan terhadap orang-orang sakti semakin digencarkan. Namun, seiring berjalannya waktu bertambah pula orang-orang yang diduga dukun. Kami benar-benar ketakutan. Melihat kejadian tersebut, pendataan terhadap orang sakti semakin digencarkan. Namun seiring dengan hal itu pula, bertambah orang-orang yang diduga dukun tewas secara mengenaskan dengan tubuh yang terpotong-potong. Sekali lagi, mereka adalah orang-orang yang terdaftar di data desa orang sakti. Kala itu, masyarakat sudah tidak lagi percaya pada aparat. Sebagian besar bahkan menuding ini semua perbuatan oknum politik. Karena pada tahun yang sama, 1998, juga terjadi reformasi Orde Baru. September 1998, banyak orang yang dibantai kian meluas, mencakup tak hanya dukun santet, tapi juga dukun suwuk atau penyembuh, kiai, dan bahkan guru-guru ngaji biasa juga ikut menjadi korban. Setiap hari itu ada aja jasad mengenaskan yang berjatuhan. Dalam tempo waktu singkat, Oktober 1998, korbannya sudah mencapai ratusan. Jika kalian ada di generasi ketika teror ninja ini meluas, kalian pasti ingat kalau tidak hanya Banyuwangi, tapi satu Pulau Jawa juga siaga. Karena waktu itu beritanya menggemparkan media-media nasional yang sumbernya sebagian besar masih dari koran, majalah, dan TV. Desa-desa di Banyuwangi siaga, pos kamling digencarkan. Bahkan di pondokku sampai kami semua belajar ilmu bela diri untuk menjaga-jaga dan menghadapi situasi terburuk lagi. Oke, ulang. Nggak enak ya? Sorry, ulang. Desa-desa ulang. Desa-desa di Banyuwangi siaga, pos kamling digencarkan. Bahkan di pondokku kami semua sampai belajar ilmu bela diri untuk jaga-jaga menghadapi situasi terburuk lagi. Namun, desa-desa siaga tak membuat komplotan itu mengendurkan serangannya. Bahkan di desa seberang, gak jauh dari pondok kami, banyak orang-orang tewas karena keracunan. Menurut berita yang beredar, sumur-sumur di desa tersebut telah diracun. Kiai kami yang hilang belum juga ketemu. Pencarian masih terus dilakukan secara mandiri oleh orang-orang di pondok tanpa melibatkan aparat. Waktu itu, seluruh praktisi supranatural atau dukun-dukun akhirnya bersatu memberikan perlawanan. Namun situasi menjadi semakin parah. Kala itu, tak hanya teror yang nampak, tapi juga fenomena tak kasat mata yang juga memakan korban secara mengerikan. Waktu itu, seluruh praktisi supranatural, dukun-dukun akhirnya bersatu memberikan perlawanan. Namun situasi menjadi semakin parah kala tak hanya teror yang nampak, namun fenomena tak kasat mata juga memakan korban secara mengerikan. Kala itu terjadi, perang ilmu terbagi menjadi dua kubu. Paling parah ialah peperangan ilmu hitam yang begitu nyata, terasa dampaknya, bahkan oleh manusia atau masyarakat biasa sepertiku. Di pondokku misalnya, entah ritual apa yang diperbuat oleh beberapa oknum, itu ngebuat malam-malam di pondok terasa berbeda. Tercium aroma kemenyan di mana-mana. Beberapa kali terjadi kerasukan di pondok. Yang paling parah ialah dialami oleh Bu Yeti, mengurus pondok yang kerasukan sampai berjalan kayang cepat di lorong asrama. Kebayangkan berjalan kayang tuh kayak gimana? Jadi kayak kalian merangkak, cuman posisi kayang terus jalan gitu, cepat pakai tangan dan kaki. Tak ada satupun yang berani keluar asrama. Tutup dan kunci pintu, jangan ada yang keluar. Pak Samir, guruku, berteriak dari jauh seraya mengejar Bu Yeti yang lebih dulu merangkak kayang dengan cepat. Pak Samir yang memang dikenal memiliki kemampuan supranatural mencoba meredam Bu Yeti. Tapi kamu tahu, keluar cairan hitam kental dari mulut Bu Yeti mirip darah hitam pekat. Tapi dia tetap tertawa memekik dalam posisi kayang sambil memperhatikan sekeliling.
Lalu dia berkata dengan lantang, Piye caramu ngusir setan? Yen kon bulonan antara setan. kurang lebih artinya, bagaimana bisa kalian mengusir setan jika kalian saja bersekutu dengan setan? Sosok yang merasuk Bu Yeti seolah mengejek Pak Samir. Sekalipun menyaksikan dari sudut intip jendela saja, tetap aku merasa takut dan merinding. Wajah Bu Yeti pucat dan penuh urat-urat membiru dari dalam kulitnya yang menonjol keluar. Entah siapa yang memulai, tapi kala itu seluruh santri membaca doa-doa dengan keras secara serentak dari dalam kamar asrama mereka masing-masing untuk membantu Pak Samir. Malam itu menjadi kali pertama aku melihat orang kerasukan sebegitu ngerinya. Bahkan dia sampai mampu menyakiti orang di sekitarnya. Kudengar Pak Samir sebelumnya sampai tersayat pisau ketika berhadapan dengan Bu Yeti di area masak. Sebelum akhirnya dia merangkak kayang ke lorong asrama. Gak habis pikir bagaimana bisa kejadian seperti itu terjadi di pondok pesantren. Mungkinkah itu akibat sesaji yang dipasang untuk menangkal ninja-ninja itu? Atau justru ini dampak dari perang ilmu hitam yang terjadi di sekitar kami? Waktu itu kami benar-benar ketakutan. Apalagi setelah pembantaian dukun santet oleh ninja terjadi bukan hanya di malam hari. Mereka semakin sporadis dengan berani membunuh di siang hari. Masyarakat cemas ketakutan, membuat Banyuwangi kala itu seperti kota mati. Karena warganya takut untuk sekedar keluar rumah. Kami terisolasi. Perang ilmu hitam tak kasat mata semakin gencar terjadi. Kami kerap mendengar suara ledakan kala malam, yang pasti itu bersumber dari Banaspati. Korban-korban berjatuhan meninggal secara tak wajar, dan aku ingat betul, gak lama setelah itu banyak gelandangan atau orang gila yang mendadak bermunculan. Mereka diduga segelintir ninja yang kalah saat adu ilmu. Namun ajaibnya, setelah pergerakan para ninja itu berhenti, orang-orang gila tersebut juga ikut hilang begitu saja, lenyap entah kemana seperti mereka itu satu kesatuan entitas. Syukur alhamdulillah kiaiku berhasil ditemukan dalam kondisi kritis, sedang diikat di pohon bersama mayat-mayat yang bergelimpangan, di mana itu terjadi di tengah hutan pohon karet. Sampai saat ini sungguh di luar nalar jika menyebut para ninja itu manusia biasa. Mereka bisa melakukan pergerakan yang di luar batas kemampuan manusia normal. Lompat tinggi, menghilang, membunuh tanpa hati nurani. Mereka lebih sadis dan lebih keji dari setan. Tapi, siapa mereka sebenarnya? Setelah mendengar cerita Satrio, bagaimana pendapat kalian? Kita ketahui bersama kalau tragedi pembantaian dukun santet Banyuwangi 98 ini menjadi salah satu pelanggaran HAM terbesar yang pernah terjadi di negeri kita, yang mana sampai saat ini pelakunya pun belum terungkap, motif dibaliknya belum terungkap juga. Yang ketangkap itu justru kaki tangannya, yang mereka tiba-tiba nelen pil, mendadak gila, keracunan lalu mati di tempat ketika diinterogasi. Gak masuk akal kan? Tapi yang pasti, komplotan ninja-ninja tersebut memang memiliki kemampuan di luar nalar manusia. Dari beberapa sumber yang aku tanya, yang kita dapat, itu justru ada yang bilang mereka itu bisa kayak merubah diri, mengkonversi diri menjadi energi asap, kemudian masuk ke dalam rumah lewat sela-sela pintu dan lantai itu di bawah, dan lubang kunci. Setelah itu mereka masuk ke dalam, mereka ngebunuh korbannya secara sadis, habis itu kasih tanda sama mereka, tanda silang. Tulisin tuh, dukun biadab. Habis itu karena saking takutnya orang-orang dengan serangan sporadis mereka yang di siang hari juga melakukan pembantaian gitu kan, itu banyak keluarga yang konon mereka tuh tinggal dulu tuh selama beberapa hari dengan mayat keluarga mereka yang mati dibunuh. Jadi kebayangkan 1 minggu gitu atau 3 hari pertama tinggal sama mayat. Tidak cuma itu, karena memang pergerakan ilmu hitam atau lalu lintas mistisnya itu energinya sangat kuat ya pada masa itu, karena kan ada perang santet lah, perang ilmu hitam lah gitu kan, saling tuding menuding antar kubu dukun yang menduga wah dia nih pelakunya, wah dia nih pelakunya gitu. Itu akhirnya jadi adu domba di situ. Yang terjadi akhirnya perang ilmu gaib, dan itu berdampak pada energi Banyuwangi yang menjadi kuat gitu. Astralnya tuh jadi semakin jelas, nyata terlihat di depan mata kita, di depan mata orang-orang awam sekalipun. Jadi konon orang-orang yang menjadi korban pembantaian itu selama 7 hari setelah kematiannya itu masih gentayangan. Banyak orang-orang yang melihat penampakan seperti itu. Jadi aduh gila sih, kebayang sih.
betapa mencekamnya kala itu, apalagi buat kalian yang tinggal di Banyuwangi. Gua aja yang tinggal di Jawa lah ya, Jawa Barat, di kota-kota besar gitu kan, itu kerasa lah mencekamnya. Waktu itu tuh semua orang tuh pada bilang jangan keluar, nanti ada ninja, jangan keluar ya, nanti ada ninja gitu. Bahkan yang gue dengar juga Banyuwangi itu sempat diisolasi. Jadi orang dari dalam Banyuwangi nggak boleh keluar, orang yang dari luar Banyuwangi itu nggak boleh masuk ke dalam. Kalau masuk itu harus kasih KTP segala macam dan lain-lain lah. Keamanannya seketat itu. Tapi sampai saat ini pelakunya pun belum juga terungkap dan kasusnya belum juga selesai. Jadi menurut kalian siapa dalang di balik ini? Dengerin terus Jero Podcast Semedi, eksklusif hanya di Roof Audio Plus RCTI Plus. Saya Jero, sampai ketemu minggu depan.